Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para senior yang saya hormati dan saya banggakan. Ya, hari ini kita mencoba untuk membuat atau menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana kita menjadikan muda kembali atau memperlambat penuaannya tetap muda. Oke, next. Jadi pertama, slide next. Kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan menua. Proses menua itu sebenarnya adalah suatu proses yang disebut sebagai aging proses, yaitu satu keadaan di mana tubuh itu ada proses menghilangnya segala secara perlahan kemampuan dari jaringan-jaringan tubuh itu untuk bisa memperbaiki atau mengganti jaringan yang rusak, dan juga kemampuan untuk mempertahankan struktur dan fungsi dari organ-organ tubuhnya yang dibuat oleh Inna Konstantinides tahun 1994. Jadi pada dasarnya proses menua itu adalah proses yang perlahan-lahan ya, dan disampaikan itu bahwa juga biasanya atau dapat kemungkinan dimulainya sejak berusia 30 tahun ke atas gitu ya. 30 tahunan mulailah proses menua, dan ada yang menghitung kira-kira setiap tahun tuh 1% penuaan itu terjadi. Jadi setiap tahun 1% sampai kita mencapai usia lanjut ya sudah berapa persen itu yang sudah jadi menua gitu ya. Itu kira-kira pengertiannya ya. Jadi ada proses yang menghilang secara perlahan-lahan dari kemampuan tubuh kita untuk mempertahankan diri terhadap penyakit maupun terhadap ketidak atau kerusakan-kerusakan di jaringan-jaringan kita derita. Jika seperti itu. Next. Jadi menua itu adalah pada dasarnya merupakan satu proses yang normal atau yang disebut sebagai alami, gitu, proses alami. Dan proses yang alami yang bersifat progresif, jadi jalan terus cepat gitu ya. Kehilangan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Jadi kita mudah mendapatkan penyakit infeksi terutama. Demikian juga terjadinya penyakit-penyakit degeneratif ya, akibat daripada penumpukan distorsi daripada metabolik dan struktur. Jadi itu penyakit yang disebut sebagai penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang bersifat kronis. Jadi yang mengganggu kita punya sistem pernafasan kita, sistem kardiovaskular kita terganggu, tulang, sendi, otot kita terganggu, sistem pencernaan, sistem kemih, panca indera dan sebagainya itu setelah perlahan-lahan itu mengalami kerusakan karena proses menua. Next. Nah, bagaimana caranya kita silakan next. Itu kita menggambarkan singkat aja. Ini adalah bagaimana pengaruhnya terhadap proses menua itu baik dari dalam tubuh yang disebut sebagai proses yang disebut endogen, dan proses menua yang dipengaruhi dari luar, eksogen. Nah, itu faktor-faktornya. Jadi yang di dalam tubuh itu sulit dipengaruhi untuk diperbaiki, walaupun karena menyangkut masalah genetik dan sebagainya. Nah, soalnya faktor luarnya itu lebih mudah untuk disusun demikian rupa sehingga bisa membantu proses memperlambat penuaan ini. Apa itu yang langsung dari luar itu? Kalau environment atau lingkungan itu biasanya ya polusi udara misalnya satu contohnya, atau kebersihan lingkungan dan sebagainya. Ya, yang bisa kita atur oleh diri kita sendiri itu adalah lifestyle, pola hidup, gaya hidup. Itu yang bisa kita atur sendiri sehingga bisa menimbulkan apa yang kita inginkan. Next. Sekarang bagaimana cara untuk memperlambat proses penuaan itu? Karena proses penuaan tidak bisa dihentikan, dalam arti tidak bisa dicegah gitu ya terjadinya. Dan proses menua itu hanya bisa diperlambat. Itu teori-teori yang terakhir ya. Next itu. Nah, kalau kita bicara soal menghentikan atau memperlambat proses penuaan, jadi tetap ada proses penuaan tapi tidak bisa dihentikan, tetapi proses itu berjalan lambat. Ada dua hal. Yang pertama ini yang
berdasarkan dari hasil pemeriksaan, hasil penelitian dari American Heart Association di Amerika Serikat, bahwa meningkatkan kesehatan jantung itu dari penelitian mereka bisa membantu proses perlambatan penuaan. Itu yang mereka sebut. Barangkali karena faktor jantung itu merupakan faktor yang sangat penting untuk memompa darah. Jadi kalau kita bilang jantung itu termasuk pembuluh darah ya, kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Jadi jantung itu menghasilkan memompa daripada darah melalui pipa-pipa darah, pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh kita. Apa yang dipompakan itu adalah dua hal yang penting, nutrisi dan satu lagi adalah oksigen. Nah, kalau misalnya jantungnya terhambat, maka pengiriman nutrisi dan oksigen ke sebagian seluruh tubuh kita itu menjadi terhambat juga. Makanya kalau itu ditingkatkan kesehatan jantungnya, diharapkan juga itu bisa membantu proses perlambatan. Nah, hal yang kedua yang bisa membantu perlambatan daripada penuaan adalah menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini juga diteliti juga, dinyatakan kalau di Indonesia disebut sebagai GERMAS ya, Gerakan Masyarakat Sehat atau Gaya Hidup Sehat atau Pola Hidup Sehat. Di Amerika Serikat itu yang mereka cobakan itu kepada masyarakat itu adalah Essential Life Aid. Jadi ada 8 kegiatan yang paling penting dalam rangka pola hidup sehat itu. Jadi dua hal penting ini, meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah dan menerapkan pola hidup sehat. Kalau itu dilakukan, menurut beberapa penelitian itu bisa membantu memperlambat proses penuaan. Next. Nah, sekarang kalau kita bisa pola hidup sehat, ini pernah saya bicarakan sebulan yang lalu ya, saya bicarakan ini dalam rangka spesifik pola hidup sehat. Cuma sekarang ini saya kutip kembali, untuk sekadar mengingatkan kembali, karena dikaitkan dengan memperlambat proses penuaan. Jadi pola hidup sehat sendiri itu adalah suatu kebiasaan dari aktivitas sehari-hari seseorang dalam menjalankan kehidupannya yang memperhatikan aspek-aspek kesehatan, ya, mulai dari makanan, minuman, nutrisi, dan juga sikap dan perilaku sehari-hari. Jadi pola hidupnya itu berkaitan dengan itu, makanan, minuman, nutrisi, kemudian sikap perilaku sehari-hari. Itu yang disebut sebagai pola hidup yang bisa dibuat dari pola hidup sehat. Next. Sekarang kalau kita lihat apa saja sih pola hidup sehat itu misalnya. Jadi yang sudah saya sampaikan tempo hari ini saya tambahkan sedikit. Pertama, mengenai konsumsi makanan sehat. Makanan yang lengkap atau yang ahli-ahli gizi mengatakannya gizi seimbang. Jadi unsur-unsur nutrisi yang ada itu seperti karbohidrat, protein, lemak misalnya ya, dan vitamin mineral. Protein, lemak, dan protein karbohidrat ini harus dalam keadaan seimbang. Dia tidak boleh terlalu berlebihan dan tidak boleh kekurangan juga. Kemudian makanan itu diharapkan dengan makanan-makanan juga berserat yang bisa mudahkan pencernaan, terutama bagi lansia. Yang kedua itu adalah selain daripada makanan yang sehat, cukup cairan. Kebutuhan cairan itu diperkirakan 30 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau kita beratnya 50 kg, maka kebutuhan minimal cairan itu adalah 50 kali 30 cc, 1500 cc ya. Makin berat, badan kita makin banyak kebutuhannya. Nah, karena cairan ini penting juga nanti untuk mengeluarkan produk-produk metabolisme tubuh kita melalui urine, melalui keringat, melalui nafas kita dan sebagainya itu. Jadi cairan itu harus cukup, jangan sampai terjadi kekurangan cairan. Yang ketiga adalah mengenai aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu harus cukup. Jadi artinya di rumah jangan terlalu banyak duduk di depan televisi nonton atau main games atau melihat-lihat WA. Tapi kita harus tetap bergerak. Jadi salah satu prinsip terutama untuk lansia, bergerak adalah sangat penting. Nah, samping gerakan sehari-hari di rumah ataupun di lingkungan, olahraga juga penting. Dan karena itu yang sekarang menjadi standar adalah olahraga itu adalah seminggu 5 kali, masing-masing kira-kira 30 menit. Gitu ya.
olahraga apa saja. Kalau untuk lansia tentunya olahraga yang low impact, anak muda ya bisa high impact. Kemudian berikutnya adalah waktu tidur yang harus cukup, rata-rata 8 jam sehari. Karena waktu tidur sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh, terhadap berbagai penyakit ya. Sehingga kita perlu kita disiplin kan tidur 8 jam sehari. Itu dihitungnya hanya pada tidur malam hari ya. Tidak bisa digabung dengan tidur siang hari. Berikutnya lagi adalah itu adalah stres yang terjadi pada manusia, pada orang-orang itu harus bisa dikelola secara efektif. Saya tidak menjelaskan bagaimana caranya, saya hanya mengungkap saja karena tips ini hanya singkat saja waktunya. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Jadi kalau dia perlu dia mencuci tangan sebelum dan sesudah makan atau mandi setiap hari 2 kali sehari, membersihkan gigi dan sebagainya itu. Yang berikutnya adalah mengecek kesehatan secara berkala. Nah, dalam hal kaitan dengan jantung ini, yang penting itu harus pertama kita perlu ngecek tekanan darah kita, berat badan kita, jangan sampai terjadi obesitas, kadar gula, kadar kolesterol, dan kadar fungsi yang ginjal yang lainnya. Tapi ini yang sangat penting kaitannya jantung 4 ini. Next, nah, kita perlu menghindari makanan atau minuman yang tidak sehat. Makanan dan minuman itu bisa mempengaruhi percepatan daripada penuaan kita kalau tidak dikendalikan. Makanan yang tidak sehat itu termasuk ya makanan olahan, makanan cepat saji, atau makanan-makanan yang pada dasarnya adalah banyak gula, tinggi kalori, dan banyak lemak. Tinggi lemak, tinggi kalori, tinggi gula. Itu 3 makanan yang jadi musuhnya untuk gangguan kesehatan kita, terutama jantung. Kemudian minuman-minuman tidak sehat, soft drink yang dibuat di kaleng, di botol, dijual karena dia banyak mengandung gula manis, mengandung soda, misalnya ya. Kemudian juga di dalamnya itu biasanya ada zat pewarna, ada zat pengawet. Kemudian juga minuman alkohol ya boleh diminum, tapi tidak boleh diminum secara berlebihan. Itu artinya. Kemudian juga perilaku kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat yang harus dihindarkan. Ya, merokok, bergadang, kurang tidur ya. Kemudian juga kurang bergerak tadi, kemudian kecanduan narkoba, kemudian menyendiri, minim interaksi sosial. Jadi jarang bergaul, menyendiri, hal-hal yang sangat kurang baik untuk mental maupun untuk kesehatan. Itu adalah beberapa dari pola hidup sehat. Nah, terakhir saya hanya menyampaikan bahwa karena proses menua itu dimulai sejak muda, sejak dewasa muda, 30 tahunan, maka sebaiknya pola hidup sehat yang tadi dilaksanakan juga lebih awal, lebih mudah. Kalau kita melakukannya pada waktu kita usia lanjut ya itu memang ada gunanya juga, tapi tidak bisa mencegah apa yang sudah terjadi gitu. Kalau kita lakukan itu dari awal, kita bisa memberikan juga pada generasi yang lebih muda, anak-anak, cucu, sebagainya untuk juga mengikuti pola hidup sehat ini, maka usia itu bisa diperpanjang karena penuaannya diperlambat. Berdasarkan atas penelitian daripada American Heart Association itu bisa cukup panjang loh hasil yang mereka kaji untuk laki dan perempuan usia, karena dengan ketat melaksanakan 2 hal tadi, menjaga kesehatan jantung, yang kedua melaksanakan pola hidup sehat. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.